Kalau hidup kamu lagi capek-capeknya, ingat satu hal ini. Kalau ada banyak orang yang hidupnya juga sering gak baik-baik aja. Salah satunya adalah petugas keamanan bandara yang sering banget mendapatkan hal aneh saat bertugas. Bagi kamu yang penasaran, pokoknya nonton aja video ini sampai selesai. Pertama, datang dari kisah Atlanta International Airport pada tahun 2016 kemarin. Siapa sangka kalau petugas bandara yang hari itu mungkin moodnya lagi rusak, harus ngadepin mumi di bandara. Mood yang tadinya rusak bisa aja tuh jomplang jadi 180 derajat. Entah jadi senang atau malah kelewat bad mood. Dari fotonya, mumi ini tuh kelihatan real banget sampai pakai baju dan kursi roda. Awalnya di dunia maya semua orang heboh kalau itu penemuan penumpang yang hilang. Nah, tapi sesungguhnya mumi ini cuma properti film, jadi aman-aman aja setelah dicek dengan benar. Kalau tadi ada mumi yang menyeramkan, sekarang ada hal serem lainnya, yaitu kepala manusia. Gimana? Gila kan? Penemuan ini datang dari tahun 2010 saat seorang petugas bandara mendengar bunyi gerasak-gerusuk dari sebuah kontainer. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata isi dari kontainer tersebut adalah kepala manusia yang membuat syok semua orang. Tapi untung aja, kagetnya cuma 3 detik doang. Karena kepala yang ditemukan itu adalah kepala hiasan untuk salon. Andai aja penemuan ini terjadi di Indonesia jam 12 malam Jumat, udah kelar tuh mental petugas keamanan yang lagi jaga. Selanjutnya ada kasus lain lagi nih yang tidak menyeramkan tapi malah bisa buat dompet petugas keamanan bandara nangis bombay. Gimana tidak? Seorang petugas keamanan menemukan emas batangan senilai 1,2 juta US dollar atau lebih dari 17 miliar rupiah di dalam kamar mandi pesawat sebelum take off dari Mumbai ke Bangkok. Hal ini jelas membuat si petugas syok. Lalu mungkin dia merasa aji mumpung ketimpa duren dan jadi kaya raya secara instan. Sayangnya, dari aturan yang berlaku, emas batangan ini harus dikembalikan ke pihak maskapai penerbangan untuk diumumkan sebagai lost and found object. Jadi mereka lagi nunggu nih, siapakah sebenarnya pemilik dari emas batangan tersebut? Di sini ada nggak nih yang merasa pernah jatuhin emas batangannya? Jika kamu yang nonton video ini adalah orang mental gratisan, tapi mau liburan kemana-mana, nah, ada satu hal nih yang aku saranin ke kamu untuk nggak kamu lakuin ya, yaitu masuk ke dalam koper bagasi. Ya, hal ini emang terdengar tidak mungkin, tapi percaya atau tidak, kejadian ini beneran terjadi loh di Spanyol. Hal ini mencuat di tahun 2015 kemarin, saat seorang traveler perempuan berumur 19 tahun membawa sebuah koper bagasi seorang bocah berumur 8 tahun. What? Hal ini tuh baru terungkap saat si bocah lewat scan X-ray yang ada di bandara. Setelah berbagai penelusuran yang dilakukan, ditemukanlah alasan bocah itu di dalam koper, yaitu karena dia ingin melewati perbatasan tanpa harus ngeluarin duit lah. Si bapak dari anak ini diketahui tinggal di Canary Island, dan wanita yang membawanya tidak diketahui apakah dia dibayar atau kerabat si bocah. Nah, dari kasus ini semoga kita semua tercerahkan ya. Kalau orang yang berada di dalam koper itu tetap dideteksi sama X-ray, jangan dicoba-coba. Jadi mending kalau emang mau bepergian, nabung dulu baru OTW ya sayang. Selain kamu yang mau liburan gak punya duit, ada satu lagi nih yang bisa jadi peringatan dini bagi kamu yang open just tip. Di tahun 2015 kemarin, ada satu orang pengusaha just tip nih yang ketangkep di Bandara Hong Kong setelah memasuki bandara. Kecurigaan petugas keamanan emang mencurigai pria Hong Kong tersebut setelah melihat cara berjalannya yang agak kaku. Nah, setelah diperiksa, si pria ini ternyata pakai baju iPhone yang nilainya mencapai 48.000 US dollar atau lebih dari 700 juta rupiah.
Alasan pria ini jelas, karena bisnis yang menggiurkan saat iPhone 6 booming di Cina, yang menyebabkan banyak orang kehabisan stok atau tidak bisa beli karena terlalu mahal. Selain just tip iPhone kayak gini, pihak bandara juga menemukan penyelundupan ikan hias, di mana ikan hias juga digunakan kayak body armor. Wah, si abang ini dari mana ke mana sih sampai ikan hias juga diembat buat just tip? Nah, namun just tip dengan melalui perbatasan kayak yang dilakukan pria ini jelas ilegal ya, karena harus tetap mengikuti sistem cukai dan pajak. Alhasil, yang tadinya harus untung maksimal, malah jadi buntung maksimal. Kalau persoalan hal absurd di bandara, ada satu hal nih yang bikin geleng-geleng kepala. Gimana tidak? Saat si petugas lagi mau periksa benda metal dari badan si pengunjung, siapa sangka yang ditemukan malah sabuk kesucian. Saat diwawancarai oleh petugas bandara, wanita yang mengenakan hal tersebut mengaku kalau yang memasang sabuk kesucian tadi adalah suaminya, agar si cewek ini gak nakal saat bepergian ke Yunani. Nah, hal ini tentu jadi perdebatan hangat ya. Di satu sisi ada yang nyalahin, kok lakinya segitu amat sih sampai main gembok-gembok? Gak takut istrinya gak bisa buang air? Iya ya? Atau emang nih ceweknya udah nakal banget sampai harus digembok, tapi tetap gak masuk akal sih? Gimana mau buang air kecil tuh? Selanjutnya ada penemuan mengejutkan berupa bola meriam. Dari berita yang ditemukan, saat penemuan bola meriam ini dilakukan di bandara, setidaknya ada 300 orang yang harus dievakuasi keluar karena panik dengan adanya bahaya. Nah, siapa sangka kalau si pemilik bola meriam ini mengira apa yang dia bawa aman-aman aja, karena cuma dianggap sebagai souvenir semata setelah penjelajahannya ke sebuah kapal perang yang telah karam. Bola meriam yang ditemukan kemudian disita, dan turis yang membawanya untung saja tidak mendapat hukuman apa-apa. Dari kisah ini kita bisa belajar ya Bob gengs, kalau apa yang kita anggap aman, belum tentu aman bagi banyak orang. Kejadian aneh di bandara memang banyak terjadi nih, bahkan bukan cuman untuk petugas keamanan saja. Pada tahun 2017, seorang gelandangan di Bandara Charles de Gaulle di Prancis bahkan menemukan uang cash senilai 300.000 euro atau 4,7 miliar rupiah di tempat sampah. Wow, mau juga dong. Bagai rejeki nomplok, si gelandangan langsung kabur dan membawa uang tersebut. Di kemudian hari, saat hal ini membludak di Prancis, polisi pun mulai melakukan pengejaran namun tidak menemukan hasil. Nah, menurut kamu, si gelandangan ini dapat rejeki atau itu dosa sih? Silakan komen ya di bawah sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!